Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah. Di sini saya akan berdakwah tentang rasa kecewa. Tuhan menciptakan hati bukan untuk dipatahkan, membiarkan harapan bukan untuk dikecewakan, mengadakan rasa di atas kobaran asa bukan untuk dipadamkan. Lalu, mengapa manusia seringkali patah hati, kecewa hingga padam asa untuk menggapai semuanya? Karena kita seringkali menggantungkan harapan kepada manusia, makhluk yang diciptakan untuk mudah terbolak-balik hatinya, karena kita lupa bahwa tempat seharusnya kita menyadarkan hati, harap, dan rasa adalah kepada Sang Pencipta dari segala rasa, segalanya. Tidak ada yang sia-sia. Setiap yang Tuhan berikan pasti memiliki nilai positif yang bisa kita ambil. Ada kalanya kita diberi kesedihan agar kita mampu bersyukur saat kita diberi kebahagiaan. Tuhan memberi penderitaan agar kita menjadi orang yang lebih menghargai dan mensyukuri kebahagiaan, kegembiraan yang kita dapatkan. Dari situlah mungkin Tuhan menciptakan kecewa agar kita bisa belajar menerima bahwa tidak semua keinginan bisa kita dapatkan. Sayyidina Ali pernah berkata, "Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Sebaik-baiknya berharap hanyalah kepada Allah." Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Insyirah ayat 8, yang berbunyi, "Wa ila rabbika farghab." Dan hanya kepada Rabb-Mu hendaknya kamu berharap. Ada 5 hal kenapa Tuhan menciptakan kita rasa kecewa. Yang pertama, setiap yang Tuhan berikan pasti ada sisi baiknya walaupun menurut kita buruk sekalipun. Tuhan tidak serta-merta membuat kita sedih dan kecewa jika Tuhan tidak memiliki sesuatu yang baik dan indah di balik kesedihan dan kekecewaan yang kita dapatkan. Seburuk apapun yang kita rasakan, pasti ada hikmahnya dan akan ada hal baik setelah kita merasakan itu semua. Meski menurut kita buruk sekalipun, pasti tersimpan kebaikan untuk diri kita. Yang kedua, segala sesuatu terjadi pasti ada kebaikan yang bisa kita petik dan dijadikan pelajaran. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sedih dan menderita. Saat kita sedih dan merasa tersakiti, percayalah, Tuhan pasti telah menyiapkan kebahagiaan dan hal baik lainnya setelahnya. Percaya saja bahwa setiap kejadian apapun yang terjadi pasti akan ada hikmahnya dan semua itu hanyalah demi kebaikan kita sendiri. Yang ketiga, saat kita disakiti, jangan hanya lihat rasa sakitnya. Namun, dengan tersakiti, Tuhan menginginkan agar kita tidak mudah menyakiti orang lain. Apapun yang terjadi, jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya saja, melainkan kita lihat dari sisi positifnya, sehingga kita tidak merasa sedih dan tidak akan mengeluh kenapa kita yang merasakan semua ini. Ada kalanya kita memang harus merasakan bagaimana rasa sakit, hanya karena Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang lebih baik, agar tidak mudah menyakiti orang lain. Dengan disakiti, kita menjadi tahu bagaimana rasanya disakiti, sehingga kita tidak akan mudah menyakiti orang lain. Yang keempat, saat kita merasa kecewa, mungkin karena Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa tidak semua yang kita inginkan akan sesuai dengan keinginan. Saat kita merasa kecewa, mungkin Tuhan ingin membuat kita sadar bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan. Tuhan ingin membuat kita sadar bahwa ada kalanya kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan demikian, kita tidak akan mudah mengeluh karena tidak sesuai dengan harapan. Yang kelima, dengan kecewa, Tuhan ingin menjadikan kita sebagai seseorang yang tidak mengeluh, karena tidak semua yang kita inginkan akan kita dapatkan. Hanya dengan merasakan bagaimana rasanya sakit, kita akan menjadi orang yang tidak menyakiti. Karena terkadang jika kita tidak memiliki kesadaran, meski sudah disakiti masih saja berani menyakiti. Dengan tersakiti dan merasa kecewa, anggap saja Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang lebih baik dan agar tidak menjadi orang yang menyakiti dan mengecewakan. Jadi,
Kekecewaan adalah cara Tuhan mengatakan, "Bersabarlah, aku punya sesuatu yang lebih baik untukmu." Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.